Halo semuanya, di video ini kita akan membahas tentang pengadaan barang dan jasa berkelanjutan. Sebuah konsep penting dalam hukum pengadaan modern yang mendorong pemerintah tidak hanya membeli barang dengan harga terbaik, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, serta ekonomi jangka panjang. Kali ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah konsep dasarnya, kedua adalah dasar hukum di Indonesia, serta yang terakhir adalah tantangan implementasinya. Yuk, kita mulai! Oke, jadi sebelum kita masuk ke regulasi dan contoh-contohnya, kita harus paham dulu nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pengadaan barang dan jasa berkelanjutan? Secara sederhana, pengadaan berkelanjutan itu adalah cara pemerintah belanja, tapi bukan cuma sekedar dari cari yang paling murah, tapi pemerintah juga harus mikirin dampak jangka panjangnya. Jadi yang dilihat bukan hanya sekedar berapa harga barangnya, tetapi juga barang ini ramah lingkungan nggak ya? Proses produksinya adil nggak ya? Ngerugiin masyarakat atau lingkungan nggak ya? Biasanya, penilaian ini dilihat dari 3 aspek. Yang pertama adalah lingkungan, sosial, dan ekonomi, atau orang yang sering biasa sebut sebagai 3P, planet, people, profit. Pertama, aspek lingkungan. Nah, ini yang paling sering kita dengar, pemerintah didorong buat beli barang atau jasa yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, barang yang lebih hemat energi bisa didaur ulang atau proses produksinya tidak menghasilkan limbah berlebihan. Contoh sederhananya, gedung-gedung pemerintahan mulai pakai lampu LED karena lebih hemat listrik dan lebih tahan lama. Kedua adalah aspek sosial. Di sini pengadaan harus memperhatikan hak-hak pekerja dan dampaknya ke masyarakat. Misalnya, kontraktor wajib menerapkan standar keselamatan kerja, tidak menggunakan tenaga kerja anak, atau memastikan kelompok UMKM juga dapat kesempatan ikut ke proyek pemerintah. Jadi pengadaan itu bukan cuma sekadar proyek besar untuk perusahaan besar, tetapi juga sebagai peluang untuk pelaku usaha lokal. Dan yang ketiga adalah aspek ekonomi. Ini sering banget disalahpahami, banyak yang mikir pengadaan barang berkelanjutan itu bikin biaya jadi lebih mahal. Padahal sebenarnya pemerintah menilai biaya seumur hidup barangnya, bukan cuma harga beli. Misalnya, ada mesin A yang murah tapi boros listrik, mesin B yang lebih mahal tapi hemat energi. Kalau dihitung 5-10 tahun, mesin B jauh lebih hemat, dan itulah konsep life cycle cost, bagian penting dari pengadaan berkelanjutan. Kalau ketiga aspek ini jalan bareng, hasilnya adalah pengadaan yang gak cuma efisien untuk anggaran negara, tapi juga punya dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan. Sebab 2, nah kita akan menjelaskan mengenai bagaimana peraturan dan juga kebijakan pemerintah. Nah, di sini yang pertama ialah ada Perpres nomor 16 tahun 2021 mengenai peningkatan SDM juga UMKM guna menstabilkan ekonomi. Kemudian yang kedua ialah Perpres nomor 21 tahun Perpres nomor 12 tahun 2021. Setelah isinya sama saja, cuma di sini ada yang beda, yaitu adalah pertimbangan untuk lingkungan hidup, bukan hanya kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah program ESG, kemudian juga SDGs, yang mana saling berkaitan. Nah, kalau SDGs sendiri ini sebagai pertimbangan dari investor untuk masuk ke Indonesia, sedangkan untuk ESG sendiri ini adalah bagaimana investor ini melihat apakah secara lingkungan hidup juga kelayakan ini Indonesia ini sudah memenuhi. Nah, kemudian pada intinya ialah program PBJ ini sudah memiliki peraturan tersendiri di Indonesia, sehingga sudah ada istilahnya tolak ukur atau standar yang harus dipenuhi, baik itu investor maupun pemerintah ataupun rakyat itu sendiri. Nah, diharapkan bagi pelaku ekonomi ataupun pemerintah sendiri ini memenuhi persyaratan daripada peraturan yang sudah dibentuk di Indonesia. Baik, saya Immanuel Semputra Siagian ingin melanjutkan subbab 3. Yang pertama ada bentuk implementasi di Indonesia. Saat ini beberapa bentuk implementasi yang sudah berjalan adalah salah satunya 1, green building dalam proyek pemerintah. Gedung-gedung pemerintahan baru mulai diwajibkan memiliki yang pertama efisiensi energi, yang kedua ventilasi alami, yang ketiga material ramah lingkungan. Yang kedua contohnya implementasi pengadaan elektronik ramah lingkungan. Yang di sini contohnya laptop bersertifikat hemat energi atau printer low emission. Yang ketiga ada preferensi UMKM dalam PBJ. Ini bagian aspek sosial. UMKM diberi ruang dalam tender khususnya untuk paket pengadaan di bawah 15 miliar rupiah.
Yang keempat ada penerapan life cycle cost. PPK mulai menilai biaya jangka panjang bukan hanya harga awal. Lalu ada tantangan dalam implementasi, walaupun konsepnya sudah bagus, masih banyak hambatan. Pertama ada harga awal yang pasti lebih mahal. Produk hijau biasanya lebih mahal di awal sehingga KLP masih ragu. Kurangnya pemahaman PPK dan Pokja, banyak aparat PBJ belum berlatih dan menilai spesifikasi berlanjut. Minimnya ketersediaan produk hijau lokal. Penyedia belum banyak yang memproduksi barang ramah lingkungan atau tersertifikasi. Yang keempat, sistem penilaian belum seragam. Tidak semua katalog memiliki indikator green. Dan terakhir kita ada contoh kasus pengadaan ini di Indonesia. Yang pertama ada pengadaan motor dan mobil listrik untuk pemerintah. Pemerintah mendorong transisi energi dengan mewajibkan sebagian kendaraan operasional diganti electronic vehicle. Ini menurunkan emisi transportasi, tetapi tantangannya adalah ketersediaan charging station dan biaya awal yang masih sangat tinggi. Kedua, ada pengadaan AC dan peralatan pendingin hemat energi. Beberapa KL lebih memilih AC dengan rating efisiensi tertinggi. Efeknya sangat signifikan karena penggunaan AC adalah satu beban terbesar konsumsi listrik gedung pemerintah. Ketiga, pembangunan green building oleh Kementerian Keuangan. Gedung-gedung baru Kemenku mengadopsi standar green building dengan efisiensi energi dan manajemen air. Contoh konkret ini penerapan spesifikasi teknis berkelanjutan yang pasti bisa diikuti instansi lain. Adapun contoh yang keempat, program pengadaan produk ramah lingkungan di perguruan tinggi negeri. Beberapa PTN mulai secara mandiri mengadopsi produk hijau seperti solar panel dan pengolahan limbah. Kampus menciptakan efek domino yang mulai dari inovasi, edukasi, dan peningkatan minat penyedia dalam produk hijau. Adapun kesimpulan dari sebab ini, pengadaan berkelanjutan di Indonesia sudah mulai diimplementasikan dalam berbagai sektor. Tetapi menghadapi tantangan struktural seperti harga yang tinggi, keterbatasan literasi aparat PBJ, dan minimnya produk hijau. Meski begitu, contoh kasus nyata menunjukkan bahwa kebijakan Indonesia sudah menuju sustainable procurement untuk pembangunan berkelanjutan. Sekian, terima kasih.